Berdasarkan video dari kanal YouTube Tempo.co yang berjudul Badai Sempurna pada Ekonomi Kita, Jelasin Dong, berikut adalah reaksi mendalam yang disusun berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam percakapan tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah sinyal krisis, kemiripan dengan kondisi 1998. Video ini memberikan reaksi yang cukup mengkhawatirkan dengan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini menyerupai masa prakrisis 1998. Istilah perfect storm, badai sempurna, digunakan untuk menggambarkan akumulasi tekanan dari berbagai sisi, geopolitik, perang Timur Tengah, pelemahan rupiah, hingga beban fiskal yang berat. Yang kedua adalah tekanan fiskal, kas negara yang cekak. Salah satu fakta paling mengejutkan adalah kabar mengenai cash flow anggaran negara yang diindikasikan hanya cukup bertahan hingga Juni 2026. Pemerintah terlihat sangat agresif menarik saldo anggaran lebih, SAL, sebagai buffer untuk membiayai program prioritas. Ungkapan data yang sangat penting adalah SAL yang awalnya 420 triliun rupiah di awal tahun, kini disebut tinggal 120 triliun rupiah setelah dialihkan ke bank-bank himbara untuk menjaga likuiditas dan membiayai program seperti makan bergizi gratis, MBG. Yang ketiga adalah utang dan lampu kuning dari lembaga rating. Reaksi dari lembaga internasional seperti IMF, Moody's, S&P, dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap transparansi dan keberlanjutan fiskal Indonesia. Fakta miris, rasio pembayaran bunga utang Indonesia terhadap penerimaan negara pada tahun 2025-2026 diproyeksikan berada di atas 20%, jauh melampaui batas aman IMF di angka 15%. Isu IMF, terdapat fakta janggal di mana IMF sudah mulai menawarkan pinjaman yang biasanya dilakukan kepada negara dengan kondisi cash flow kritis, lender of last resort. Yang keempat adalah dampak langsung ke masyarakat. Kelas menengah paling terpukul. Percakapan tersebut menyoroti bahwa krisis ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui krisis biaya hidup atau cost of living crisis, seperti kenaikan harga barang impor mulai dari tekstil hingga bahan baku plastik, akibat kurs rupiah yang menembus Rp17.000. Penurunan kelas menengah. Diproyeksikan sekitar 1,6 juta orang kelas menengah akan turun kasta menjadi kelompok rentan di tahun 2026. Suku bunga tinggi. Beban cicilan KPR dan kendaraan bermotor bagi anak muda, Gen Z, akan semakin berat karena kenaikan suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah. Poin yang kelima adalah kritik terhadap program prioritas, MBG, Kopdes, dan IKN. Video ini mereaksikan kebijakan pemerintah yang tetap ngotot menjalankan program jumbo seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan IKN di tengah ruang fiskal yang sempit. Ada desakan kuat untuk melakukan rasionalisasi atau penghematan anggaran sebesar 230-an triliun agar ekonomi tidak mengalami hard landing. Oke, kesimpulan reaksi dari video tersebut adalah diskusi ini menyimpulkan bahwa pemerintah seolah sedang bermain api dengan mengabaikan prinsip teknokrasi dalam pengelolaan keuangan negara demi kepentingan politik program prioritas. Masyarakat diingatkan untuk sedia payung sebelum hujan karena stimulus perlindungan sosial bagi kelas menengah masih sangat minim. Terima kasih sudah mendengarkan reaksi saya. Sumber video akan saya sisipkan di bagian deskripsi. Oke, semoga reaksi video ini menarik. Jangan sungkan like, subscribe, dan komen. Gratis kok!